Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nishmati Nabila Fatma Sasa di semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini Nabila kami review materi perkuliahan dari mata kuliahan pada pertemuan keempat, yakni membahas tentang masih melanjutkan dengan materi yang kemarin, yaitu dilanjutkan dengan norma hukum yang dibedakan berdasarkan daya lakunya, yang dibagi menjadi dua, yaitu ada norma hukum yang berlaku terus menerus, di mana ini hanya berlaku secara berkelanjutan atau kontinu. Contohnya seperti dalam undang-undang di mana ada agar orang tidak merusak lingkungan sekitarnya, ini berlaku terus menerus. Dan adapun norma hukum yang berlaku sekali-kali, yaitu contohnya seperti penetapan bagi seorang yang ingin bangun rumah atau bangunan yang disebut dengan IMB, seperti itu. Dan norma hukum dibagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama adalah norma hukum tunggal, yaitu norma hukum yang berdiri sendiri atau tidak diikuti oleh norma hukum yang lainnya, di mana contohnya seperti tentang bagaimana seorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Yang kedua ialah norma hukum berpasangan, di mana ia memiliki norma hukum terdiri dari primer dan sekunder. Yang ketiga adalah norma hukum primer, di mana ia merupakan norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana seseorang harus bertindak atau berperilaku dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan das solen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat hendaknya engkau tidak mencuri. Dan yang keempat adalah norma hukum sekunder, di mana norma hukum yang berisi tentang cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi. Intinya sekunder ini adalah sanksi dari kesalahan yang kita langgar di norma primer. Selanjutnya ialah peraturan perundang-undangan, di mana secara teoritis perundang-undangan itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama itu adalah perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua ialah perundang-undangan adalah sebuah peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adapun ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan, yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua ialah peraturan perundang-undangan bersifat universal, dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali, itu menurut Sacipto Raharjo. Adapun dalam penjelasan pasal 1 angka 2, pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tun, dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tun baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang juga mengikat umum. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dan di mana peraturan perundangan ini bersifat mengikat umum atau disebut juga istilah undang-undang dalam arti material, yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. Berdasarkan kualifikasi norma hukum, di mana ada perundang-undangan ini bersifat hukum umum abstrak, yaitu yang pertama secara waktu, dia nggak cuma berlaku pada saat tertentu. Yang kedua tempat, dia nggak juga berlaku di tempat tertentu. Yang ketiga, dia pun orang, yaitu nggak berlaku untuk orang-orang tertentu. Dan yang keempat, fakta hukumnya tidak hanya ditujukan untuk fakta hukum tertentu, tapi juga untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Dan dalam negara kesejahteraan, di mana pemerintah ini diantaranya, atau tadi yang disebut kita pada jurnal sebelumnya tentang welfare state. Yang pertama, melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. Yang kedua, menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga, itu turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenakan oleh hukum. Dan yang keempat, membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Cukup sekian untuk review materi pada pertemuan keempat kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.